balik lagi di channel Jalan-Jalan ID. Ada yang baru dan seru nih dari Kebun Binatang Ragunan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sekarang kamu bisa merasakan pengalaman unik jalan-jalan di kebun binatang di malam hari. Aktivitas ini dinamakan Night at Ragunan Zoo ya. Resmi dibuka dan akan hadir setiap malam minggu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Dan dimulai dari Sabtu ini tanggal 11 Oktober 2025. Penasaran kan gimana suasana kebun binatang saat gelap? Terus aktivitas apa aja sih yang bisa pengunjung lakukan di sini? Tenang, Jalan-Jalan ID bakal ajak kamu menjelajah langsung ke dalamnya. Tapi sebelum kita mulai petualangannya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, biar kamu gak ketinggalan wisata seru lainnya dari Jalan-Jalan ID. Nah, buat kamu yang bawa kendaraan pribadi, wajib banget bawa STNK ya. Harga tiket masuknya sama seperti tiket reguler atau siang hari, yaitu Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dan untuk tarif parkir motor yaitu Rp3.000. Semua transaksi di sini pakai J-Card, jadi pastikan kamu udah punya kartunya sebelum masuk. Kalau belum punya, tenang aja, kamu bisa beli langsung di loket yang tersedia. Oh ya, di hari pertama pembukaan wisata malam ini pengunjungnya rame banget teman-teman. Banyak yang antusias karena penasaran pengen lihat suasana malam hari di Taman Marga Satwa Ragunan yang biasanya cuma bisa dinikmati siang hari ya. Kapan lagi kan bisa lihat suasana Ragunan yang kayak gini ya? Nah, ini untuk tiket masuknya ya teman-teman. Pembayaran hanya bisa menggunakan J-Card. Oh ya, jangan lupa simpan tiket parkirnya ya. Ini penting banget soalnya bakal dicek lagi pas kita pulang. Jadi jangan sampai jatuh ataupun hilang. By the way, Night at the Ragunan Zoo cuma buka setiap Sabtu malam aja dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman, karena nggak ada di malam lain kecuali malam minggu. Nah, sekarang aku lagi jalan menuju gate masuknya nih. Terus ini tuh lokasi loket top up kartu bisa di sini ya teman-teman. Minimum top up adalah Rp10.000. Oke, sebelum masuk kita harus scan dulu J-Card kita ya teman-teman. Nah, di Night at Ragunan Zoo ini kamu bisa ngapain aja sih? Banyak nih teman-teman. Pertama, kamu bisa jalan santai di tengah kebun binatang dengan jarak tempuh yang sudah ditentukan, yaitu sekitar 1,8 km. Terus ada juga tur edukatif yang seru banget. Jadi kamu bisa belajar banyak tentang kehidupan hewan langsung dari pemandunya. Tentunya hewan-hewan nokturnal atau aktif di malam hari ya. Nah, untuk ikut tur ini pengunjung wajib pakai Bagicard dengan tarif Rp250.000 per jam. Kapasitas untuk maksimal 5 orang. Gimana menurut kalian? Worth it nggak sih buat pengalaman seru dan edukatif kayak gini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku juga mau kasih info penting nih. Bagicard yang dipakai buat tur edukatif ini jumlahnya sangat terbatas. Jadi di hari pertama pembukaan banyak pengunjung yang antusias banget, tapi sayangnya nggak kebagian Bagicard karena keterbatasan ini. Semoga kedepannya pihak Ragunan bisa tambah jumlah Bagicardnya ya. Oke teman-teman, pertama aku mau ajak kalian jalan-jalan santai dulu ya untuk lihat-lihat suasana Ragunan di malam hari. Nah, ini dia spot duduk yang asik banget. Penerangannya cukup nyaman buat santai-santai. Banyak juga yang bawa bekal buat piknik kecil-kecilan sambil nikmatin suasana malam di sini. Tapi kalau kamu nggak bawa makanan, di sini juga ada stand makanan ringan. Letaknya di dekat pusat informasi. Di depan patung Prima
primata ada lampu-lampu cantik yang bikin suasananya jadi makin asik dan cozy. Banyak pengunjung yang mampir buat foto-foto karena tempatnya kece banget buat feed Instagram. Ada juga yang cuma duduk santai, ngobrol santai sambil nikmati suasana Ragunan di malam hari. Tempat ini emang enak banget buat nongkrong sebentar sebelum lanjut jalan-jalan di dalam kebun binatang. Menurut pengalaman aku semalam, walaupun jalan-jalan malam rasanya masih agak gerah ya. Jadi aku saranin buat bawa kipas portable biar kamu tetap nyaman selama jalan-jalan di sini. Teman-teman, buat yang niatnya cuma jogging malam di Ragunan, perlu banget diperhatikan ya. Jalurnya itu cuma sampai di bundaran Patung Primata aja. Jadi kalau kamu nggak beli tiket eksplorasi ya memang cuma bisa jogging doang. Kamu nggak akan bisa lihat hewan-hewan karena area lainnya dibatasi dan dijaga sama security di beberapa titik. Selain itu penerangannya juga minim di luar jalur utama. Jadi biar puas dan bisa nikmati pengalaman seru, lebih baik beli tiket eksplorasinya juga ya. Sudah kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, buat kamu yang mau naik buggy car perlu diingat ya, layanan ini cuma tersedia sampai jam 9 malam aja. Jadi jangan sampai kelamaan muter-muter dulu, nanti bisa kehabisan. Terus kamu juga wajib top up J-Card dulu senilai 250.000 buat pembayarannya. Ini untuk kapasitas 5 orang ya. Sistemnya tuh kita daftar dulu di petugas yang standby persis di arah kanan dari gate masuk. Nanti kita akan dipanggil sesuai giliran. Ya, selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Alan. Mungkin Sipa juga kenal nanti ya. Sekarang rute kita mau ke mamalia kecil. Habis mamalia kecil kita ke kandang harimau. Setelah itu ke kandang terarium. Lalu terakhir ke Bedanil ya. Oke. Let's go. Let's go. Wah, seru banget. Apa kalau lagi nggak ada pengunjung? Nah, sesuai info dari drivernya, nanti selama tur kita bakal diajak keliling ke 4 rute. Yang pertama ke area mamalia kecil, lanjut ke kandang harimau, terus ke kandang terarium, dan terakhir ditutup di kandang kudanil. Jadi lumayan lengkap ya. Nah, pertama ini kita menuju ke mamalia kecil dulu nih teman-teman. Oh ya, tur ini memiliki durasi 1 jam. Wah, lumayan puas juga ya. Gak cuma muter doang, tapi juga dapat banyak info menarik soal hewan-hewan malam di Ragunan. By the way, kebetulan semalam cuacanya lagi nggak hujan, jadi tur eksplorasi edukasinya bisa berjalan lancar. Tapi aku sendiri kurang tahu dan lupa nanya ya teman-teman, kalau misalnya cuacanya hujan, tur ini tetap dijalankan atau ditunda. Jadi buat kamu yang mau kesini, mending cek dulu info ke petugas atau akun resminya. Dan buat jaga-jaga nggak ada salahnya juga bawa jas hujan atau payung kecil, biar tetap nyaman kalau cuaca tiba-tiba berubah. Nah, sekarang kita sudah sampai di area pertama nih. Di sini kita bisa lihat berbagai mamalia kecil kayak berang-berang, biturong, musang, dan beberapa hewan lucu lainnya. Serunya lagi kita bisa lihat langsung proses mereka dikasih makan. Pertama kita akan memperkenalkan musang. Otter, atau berang-berang. Satwa yang sangat pandai berenang. Kebetulan dia sudah kenyang, jadi kesukaannya sudah mulai mengantuk. Otter ini kita kasih makannya tadi di jam 7. Gitu. Otter itu bukan nokturnal kan? Nocturnal aslinya Kak. Oh, nokturnal.
dan satwa yang hidupnya berkoloni atau berkelompok. Tapi dia sendirian tuh. Di sini ada dua kak, satu pasang, satu jantan dan satu betina. Satunya dia Satu lagi di seharusnya di sini. Dulu sebagian sedikit kita punya terenggiling binturong Kalimantan. Binturong Kalimantan ini ada yang bilang Itu tuh. ada teman kita yang memberi makan. Ini Pirna Turna. Kalau yang hijau itu? Kita perawatnya Kak. Yang perawatnya ini kebetulan lahiran kita di Ragunan. Lahirnya Lebaran kedua di Idul Fitri. Jadi namanya Fitri. Wah, luar biasa. Ini Fitri, ini Rati. Oh, di cewek dua-duanya? Cewek dua-duanya. Oh, beda sama yang di dekat ini ya? Parkiran motor. Beda. Sama koloni kita. Terus kalau ini salah satu hewan yang unik, merawat bayinya itu dari umur 4 hari di dalam kantong, bukan di dalam rahim. Walah. Oke, kita lanjut ke sisi kanan lagi. Abang ikut tunang ayo. Ini kita ada kucing mangga. Kucing mangga. Salah satu kucing yang suka main air. Habitatnya ini di pinggiran sungai atau di hutan mangrove begitu Pak. Hello, bro. Ini. Tuh. Di mana? Ini salah satu satwa yang tidak takut dengan manusia. Kayak di Madagaskar. Benar. Hewan yang pemberani. Musang Martin. Kayak di Madagaskar. Di dalam bungkus batin tiga warna ini tidak masuk nocturnal. Dia lebih aktif pagi dan di sore hari. Mana? Nih, di dalam bungkus ya, kelihatan ekornya doang. Ekornya hitam tuh. Ekornya hitam warnanya. Kelihatan? Ini dia batin tiga warna. Warnanya ada merah, putih, dan hitam. Larangan merah. Ini satwa yang tidak takut dengan ular. Mana, Bang? Itu di belakang. Itu di belakang. Ini musang yang bisa menciptakan kopi yang enak. Kopi luwak. Kalau di sini dikasih makannya kopi juga, Kak? Tidak, kalau di sini kita ngasihnya buah-buahan, Kak. Seperti pisang, papaya, pir, apel. Salad buah. Salah kita Kak, makanya. Satwa yang terkenal paling pintar. Apa itu? Anjing. Ada yang bisa lihat? Wah. Ini dia. Tuh dia. Ya. itu. Masih kecil, Kak? Ini sudah dewasa Kak, ukuran dewasanya segitu. Kaki ini beda sama rusa ya. Kalau rusa bisa seukuran pinggang manusia. Kalau ini ada maksimal. Oh iya iya. Ini ukuran berumur 5 tahun. Dengan kelamin jantan. Dia satwa model karena kakinya ramping. Selanjutnya ada busang rase. Tuh di situ tuh. Tuh. Benar. Muter-muter dia tahu lah. Ibu sini. Dia paling suka dengan jangkrik. Tuh. Jangkrik paling suka. Oh, cepet banget Bang dia Bang Lanca. Karena dia termasuk satwa yang omnivora. Karena di bagian dadanya ada sabit kayak bulan sabit. Makanya disebutnya musang bulan. Terus di jangkrik. Kenapa Kak? Bisa? Ya, ada yang bilang beruang mini. Ada yang bilang beruang mini. Dia ciri khasnya di atas pelipis matanya berwarna kopi. Enak banget sih ya. Akan makan buah-buahan sama daging juga.
Sedangkan dia Kebetulan ini dipelihara ya, ya. Bersama kita namanya Niki dan bersama kakak Nadia. Ya, kakak itu kipernya. Sudah terbiasa. Kiper. Jangan tertiru ya. Berarti main bola. Ibu. Oh itu. Ini anak sama ibunya. Itu. Ini juga lahiran kita di Ragunan, alhamdulillah. Dua ini tuh berfungsi untuk melindungi dia dari pemangsa. Ya. kipernya how to. Ini salah satu hewan yang malas juga kalau sudah kenyang. Suka memakan jagung, ubi, wortel, Emang melanda. jamur. Kali lawar ya, kalau atau kena insek. Makan buah, nektar, kerangka kecil kadang juga dimakan. Sama kayak tidurnya tuh. Iya, Bang, lagi. Kamu pak ini lain. Itu kapibara. Iya kapibanteng. Kapibarelo. Kesini. Ada dua dia, Bang. Kapibanteng. Kakak ini udah tahu. Kapibara, ya. Nah, sekarang kita beralih ke hewan kedua yaitu harimau. Tapi sayang banget tadi harimaunya lagi tidur, katanya sih baru aja dikasih makan. Jadi udah kenyang dan langsung rebahan santai. Tapi tetap seru kok, soalnya kita masih bisa lihat mereka dari dekat dan dapat penjelasan menarik dari pemandunya. Tidur juga ini sih. Saya Rizky Mahendra. Malam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris Sumatera merupakan satwa endemik Indonesia yang hanya akan ditemukan di Pulau Sumatera. Harimau Sumatera ini satu-satunya harimau yang tersisa di Indonesia setelah punahnya harimau Jawa dan harimau Bali. Nah, untuk ciri-ciri harimau Sumatera ini memiliki panjang tubuh 250 cm dan tingginya 80 cm. Nah, untuk warna harimau Sumatera ini warnanya paling gelap dari harimau lainnya dan memiliki garis hitam yang lebih pekat dari harimau lainnya. Nah, di depan kita ini harimau jantan, namanya Rafa. Nah, umurnya sekarang sudah 12 tahun di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, keseharian Rafa ini di area peragaannya suka memakan rumputan, bukan karena lapar ya, tapi karena untuk membantu sistem pencernaannya. Karena Rafa ini mengkonsumsi daging sapi dan daging ayam sebanyak 5 kg per hari. Nah, karena harimau Sumatera ini sifatnya teritori atau soliter, dia itu sesekali akan mengeluarkan cairan air seninya di setiap batang. Lucu banget Oyen Nah, dengan ya karena sifat teritori Bu, maka kita peragin cuma 1 ekor doang. Nanti kita pertemukan pas dalam siklus birahi betinanya, baru kita gabungkan. Nah, ketika betinanya birahi di dalam kandang tidur, kita gabungkan nih. Baru kalau setelah melakukan perkawinan baru kita pisahkan lagi. Gitu. Ini lagi percobaan breeding dulu Bu. Sama pasangannya ada Tino di dalam kandang tidur. Ini jantan. dalam Ini 12 jantan tahun Rafa, dia udah di dalam pasangannya ada Tino. dalam 12 tahun ini udah kawin berapa kali? Kenapa? Udah menghasilkan Di dalam ada 3 ekor lagi Pak. Yang Sumatera. Sebelahnya ada singa juga. Kita kawinannya selama 12 tahun dia udah menghasilkan. Ini lagi kita coba dulu. Ini baru Soalnya kan ini penjodohan harimau Sumatera ini pilih-pilih dia. Nggak asal digabungin ke betina dia cocok gitu. picky ya. Picky bener. Kenyang.
Masih belum ngantuk kan teman-teman? Yuk kita lanjut lagi ke zona berikutnya, yaitu zona terarium. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai jenis reptil dan hewan-hewan kecil yang hidupnya di lingkungan lembab seperti ular, kadal, dan lain-lain. Suasananya agak remang-remang gitu, jadi berasa banget vibes malamnya. Jujur aja di zona terarium ini hewan-hewannya agak susah kelihatan karena suasananya remang dan mereka juga suka bersembunyi. Walaupun hewan-hewannya agak susah kelihatan, untungnya petugas di sini informatif banget. Mereka jelasin banyak hal menarik tentang tiap hewan, jadi kita tetap dapat pengalaman yang seru dan gak ngebosenin. albinonya yang di beda. Kalau mereka yang tadi ada di dalam. Perutnya gede. Itu lebih besar. Sebenarnya nggak besar sih Mas, cuma lagi proses aja dia. Oh. Kalau yang di tiger yang di tiger itu stripnya lurus. Jadi dia kalau melihat ada ular itu yang sign, ada signnya berarti ada. Ibu sini deh, Bu. Apa? Sini. Lulusnya, yang ini reticulatusnya. Apa tuh bedanya? Kalau bedanya jenis Pythonidae genusnya sama, di spesiesnya yang beda. Yang itu sama misalnya kembang. Nah, walaupun ini wisata malam, suasananya sama sekali nggak horor kok teman-teman. Justru malah sebaliknya banyak banget pengunjung yang datang, jadi suasananya rame dan seru banget. Selain itu, kita juga cuma boleh jalan di zona-zona yang sudah ditentukan sama pihak kebun binatang. Jadi kita nggak bebas kemana-mana ya. Ini bikin kita merasa lebih aman dan nyaman karena pengawasan juga ketat. Jadi buat kamu yang takut suasananya gelap atau horor, nggak perlu khawatir sama sekali karena di sini semuanya sudah diatur supaya pengunjung tetap nyaman dan aman. Kudanil kardil. Wah, nggak terasa ya, kita sudah sampai di area terakhir yaitu kandang kudanil. Seru banget bisa lihat langsung hewan besar yang unik ini, apalagi di suasana malam yang beda dari biasanya. Pada cobain Dan. Wow. Wow. Iya boleh sih memang punya. Ya, ada kentang, ada wortel, bengkoang, ubi. Ya. Mau lagi. Anti air. Jadi kulitnya itu memproduksi lendir, buat melembabkan kulit. Kalau di manusia sunscreen ya. Jadi kalau misalnya kena matahari dan dia mulai kondisi panas, jadi si lendir itu berubah warna menjadi merah. Itu dihasilkan oleh pigmen kulitnya. Untuk alarm dia juga ketika mulai overheat, dia bakal mencari air tuh, masuk ke sumber air dalam kondisi normal. Tapi ketika ada perawatan, contoh dalam kondisi dia sakit, dia bakal kita siram tuh. Jadi biar ada cahaya yang lembab dulu gitu. Berarti dia habis disiram dong. Jadi si lendirnya itu sifatnya nggak ada bau, jadi lengket. Kalau digosok kayak busa tuh yang ada di kupingnya. Nah itu dari lendirnya itu. Tapi nanti dia bakalan lagi ke air berarti. Ya, mereka nanti bakal ke air lagi. Dalam 24 jam itu mereka bisa menghabiskan waktu sekitar 16 sampai 18 jam. Jadi kudanil ini juga mereka mempunyai kekuatan rahang yang sangat kuat. Jadi kalau kegigit pilihannya cuma 2, kalau nggak tulang remuk putus. Ini jantan.
Ya. Ada yang mau coba boleh? Pegang boleh? Ah jangan. Ya, kecuali mungkin pas di badannya lah, tapi sebaiknya jangan. Ana mau nggak? Kepalanya jangan bang. Nggak boleh. Ih, takut ya. Ayo lu, lepas. Baru takut dari tadi. Dari tadi dia nggak ditakut ya. Untuk pola makannya di sini kita sediakan ad libitum namanya. Jadi disediain di tempat makannya itu sepanjang hari. Jadi ketika dia lapar naik makan. Ketika kosong nanti baru ditambah. Giginya dia. Udah masukin kak, diam. Ya. Ini sikat gigi nggak mas? Untuk pembersihan area mulut biasanya ya salah satunya disikat sama dicek kondisi sekitar mulutnya. Sekali ya? Ya. Behel sekalian behel. Wah, akhirnya perjalanan kita di Night at Ragunan Zoo malam ini selesai juga. Jujur ya, pengalaman jalan-jalan malam di kebun binatang itu beda banget dari biasanya. Mulai dari suasananya sampai hewan-hewan yang biasanya tidur siang justru aktif banget pas malam. Dari awal masuk kita udah disambut dengan suasana malam yang syahdu dan area-area yang dibuka khusus untuk wisata malam ini. Kita bisa jalan santai di jalur khusus sepanjang 1,8 km, naik buggy car untuk mendapatkan edukasi tentang hewan nokturnal. Walaupun ada beberapa keterbatasan kayak jumlah buggy car yang masih terbatas dan nggak semua hewan bisa kelihatan jelas, tapi secara keseluruhan menurut aku ini pengalaman yang seru dan layak banget dicoba. Oh iya, jangan lupa juga buat bawa J-Card dan siapin saldo yang cukup. Semoga kedepannya fasilitasnya makin ditingkatkan ya, biar pengunjung bisa lebih puas dan nyaman. Nah, buat kamu yang penasaran dan pengen cobain sendiri sensasi wisata malam di Ragunan, buruan atur waktunya teman-teman. Ingat ya, wisata malam ini cuma ada tiap malam minggu dari jam 6 sampai jam 10 malam aja. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan pastinya subscribe channel Jalan-Jalan ID biar gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari tempat-tempat keren di Indonesia. Terima kasih udah nemenin aku jalan-jalan malam ini. Sampai ketemu di video berikutnya.